Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai dan para dosen PPG UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya Zamzam, guru pendidikan agama Islam SMK Semen Gresik. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan HPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya saat ini akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 perhotelan dengan materi dakwah, khutbah, dan tablet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, untuk hari ini kita mengawali kegiatan hari ini pakai yel-yel dulu ya. Yel-yelnya seperti pada apel pagi hari. Semangat pagi sama SMK Semen Gresik ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK Semen Gresik sekolah kita kreatif, inovatif, terampil, andal. Oke. Ada hari ini ada yang masih semangat belajar semua kan? Saya semangat. Semangat semua. Ada yang bad mood? Semangat ya. Oke. Kita mengawali kegiatan pada hari ini dengan membaca doa dulu. Nanti setelah baca doa kita memasuki ke pembelajaran. Ya, oke. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Chelsea. Chelsea absen 14. Ada yang tahu kenapa itu? Sakit. Tipes. Oh, sudah ada yang jenguk? Sudah kemarin. Oke. Yang 15 ini siapa namanya? Frida ini masuk? Firda masuk? Enggak. Kenapa itu? Sakit. Ada yang tahu sakit apa?
panas. Oke, berarti yang masuk hari ini 13 anak ya? Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, dilihat di bawahnya dulu. Barangkali ada itu bolpennya siapa itu lo jatuh. Barangkali ada sampah atau apapun yang tidak sesuai bisa diambil, dibuang. Kalau itu pennya siapa silakan diambil. Tidak ada? Sudah ya, bersih semua ya? Sudah. Oke, bisa dimulai? Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon untuk semua siswa berdiri. Dah? Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Hadirin semua para siswa dimohon untuk duduk kembali. Sebelum ke apersepsi, saya ingin kalian membaca sedikit juz amma terlebih dahulu seperti biasanya. Minta tolong Mas Kaisar dibagikan. Ya, tidak apa-apa. Diikuti saja. Sudah. Teh jangan. Al-a'la. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal alladzi walladzi qad walladzi faja'alahu sa'an ahwa sanughri'uka falatansa illa masya Allah innahu wa nuyassiruka sayadzakkaru may wayat alladzi summa la yamutu fiha wala qad aflaha man wa dzakara asma rabbih bal tat akhiratu inna hadza lafis suhufi Ibrahim. Satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iwat wa ma adraka mat an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha falyanzuril insanu mim khuliqa mim ma'in
Yahruju mim bainis sulbi wat wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakituna kaida wa aqitu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida sadaqallahul adzim. Persepsi dan motivasi. Apakah kalian ingat materi apa yang telah dipelajari kemarin? Apa yuk? Saya masih ingat. Ingat? Tidak tahu. Kaisar? Menghindari hidup berfoya-foya. Bukan. Menghindari perkelahian antar pelajar. Betul, menghindari perkelahian antar pelajar. Ada lagi? Narkoba, minuman keras. Kamu? Narkoba, betul. Tujuan pembelajaran. Saya minta tolong kepada Dinda, silakan dibaca nomor 1 dan 2. Mendefinisikan pengertian dari perlunya serta ada perlunya bahwa. Bisa ya? Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua tujuan pembelajaran hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Asesmen diagnostik. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Silahkan dikeluarkan HP-nya, di scan barcode-nya, kemudian soal yang ada di depan silahkan dijawab dengan jujur. Harus jujur loh ya, nggak boleh mengada-ngada, harus dibagus-baguskan, itu nggak boleh. Wis, dijawab dengan jujur saja. Sambil dikerjakan, sambil diperhatikan, penting bahwa asesmen ini bertujuan untuk menyesuaikan metode belajar agar lebih efektif dan relevan bagi kalian. Oke? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Oke. Sekarang ke slide selanjutnya, pertanyaan pemantik. Di situ ada 2 gambar. Di situ ada 2 gambar, yang satu nunjuk di atas mimbar, yang satu pegang kitab, di depannya orang banyak. Kira-kira orang yang ini sedang melakukan apa? Ceramah, dakwah, apalagi? Tablik. Apa yang betul? Apa Dinda? Tadi jawabanmu? Tablek. Di sini orang ini sedang melakukan tablek. Tablek itu apa? Menyampaikan. Sama-sama di depan umum. Nah, itu namanya khutbah. Siapa tahu barangkali dia berpidato. Ayo. Nah, khutbah itu dilaksanakan di dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya sholat Jum'ah, lagi contohnya sholat Idul, terus Idul Adha, betul. Selain itu tidak dimasukkan kategorikan khutbah. Terus relevansi dengan kehidupan sehari-hari, menebarkan Islam dengan santun dan damai, relevan untuk meredam konflik, membangun persaudaraan serta menjaga keharmonisan dalam keberagaman masyarakat. Maksudnya kita di sini di SMK Semen Gresik punya teman agama yang non Islam. Nah, meskipun kita
dengan agama yang Islam tidak boleh mendiskriminasi loh ya, tidak boleh. Karena apa? Ya mereka itu tetap ciptaan Tuhan. Jangan mentang-mentang kita mayoritas, mereka yang minoritas kita menentang. Ayo. Mengajak konflik karena mereka minoritas kita mayoritas. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang pertanyaan? Tidak. Oke. Silakan membentuk kelompok sesuai tadi yang jawabanmu terakhir itu. Keluarnya kan ada nomornya kan? Kamu nomornya berapa? Oke, silakan disesuaikan kelompoknya. Minta tolong untuk yang bangku yang depan diputar terbalik, diputar ke belakang. Ayo Mas Cesar. Devinda diputar bangkunya. Ini keluarkan dulu toh, biar nggak jatuh. Silakan cermati lembar kerja peserta didik yang sudah didapatkan per kelompok dan segera mulai diskusikan tugas yang diberikan. Oke, tadi yang nomor kelompoknya 1. Oke, ini kelompok 1. Yang sama-sama. Yang kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 3. Sip. Itu LKPD-nya silakan dibuka. Di situ ada apa? Tugas kelompok membuat mind mapping. Nah, buat main mapping yang itu nanti penilaiannya itu ada 3 kategori. Nah, nomor pertama itu presentasi, yang kedua itu kreativitas kamu membuat presentasi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Bisa dipahami? Yang tidak membawa laptop itu kalian buka HP-nya. Terus kamu buat di Canva bisa, di PowerPoint bisa. Pokoknya kamu mengerjakan mind mapnya. Agak ke sini ya Pak. Silakan didiskusikan. Ayo dibuka HP nih, iku nang LKPD ini neng konco nih. Sembari mengerjakan, kamu tak nilai loh ya. Siapa yang ikut mengerjakan, siapa yang hanya ikut-ikutan. Ayo. Jadi yang maju itu semua ya, semua ikut maju ke depan. Nanti kamu presentasikan, habis itu ada 1 atau 2 pertanyaan dari teman-teman kalian bantu menjawab ya. Ayo diperhatikan waktunya. Nih ya, ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? 1. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan, waktunya disesuaikan agar tidak terlalu lama. Dibagi 2, sini sama sana.
disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga mampu menyentuh akal budi pendengar. Tabligh bisa dilakukan melalui ceramah, penyuluhan, atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi semua masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Iya, Gadis, silahkan. Bagaimana? Bagaimana cara khutbah dapat membangun kesadaran umat? Bagaimana cara khutbah dapat membangun kesadaran bagi umat? Khutbah biasanya dilakukan pada momen ibadah tertentu seperti sholat Jumat atau hari raya dengan materi yang berstruktur dan mendalam untuk memperkuat iman jamaah. Sedangkan tabligh lebih luas, bisa dilakukan kapan saja dan bahasa yang sederhana, jelas dan menyentuh akal budi agar pesan Islam sampai kepada masyarakat secara efektif. Oke, Ada lagi? bisa dipahami? Bisa ya? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Plus untuk Bapak satu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang kedua, khutbah adalah menyampaikan pesan dalam bentuk nilai Islam juga terdapat tersebar lebih luas di tengah masyarakat. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya. Mengapa dakwah di era digital ini perlu dilakukan dengan secara efektif dan santun? Mengapa dakwah di era digital ini perlu dilakukan dengan cara efektif dan santun? Cukup? Oke, kasih plus untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang menegakkan Islam dengan santun. Izin dijawab. Khutbah berperan sebagai sarana menyampaikan Islam melalui ceramah. Sedangkan tabligh memiliki cakupan yang lebih luas. Oke, silakan kembali ke tempat. Plus. Sedikit mas. Dari tugas kalian itu kelompok mana yang paling bagus? Satu atau 2 atau 3? Itu dari presentasi bagus kelompok 2. Satu dari kreativitas bagus kelompok 1. Bagus dari kelompok 1. Yang tugasnya paling bagus itu dari kelompok 1. Sudah. Ya tadi sudah. Oke, sudah ya. Kita masuk ke kesimpulan pelajaran pada hari ini. Ada 3 poin penting, yaitu kalian bisa membedakan dakwah, khutbah, dan tabligh. Dakwah itu apa?
mengajak orang ke jalan Allah dengan berbagai cara. Caranya itu bisa apa saja. Lisan, tulisan, dan teladan. Contoh sing lisan apa ayo? Lisan, semisal saya mengajak, ayo mas yang laki-laki ke sholat ning masjid. Dengan hanya mengajak sholat ke masjid, kita sudah melakukan dakwah melalui lisan. Kalau teladan itu bagaimana? Mengerjakan sholat. Oke. Teladan itu contohnya misal ketika azan berkumandang, saya langsung berangkat ke masjid bersama siswa-siswa saya yang laki-laki. Secara otomatis siswa yang tidak ke masjid akan menyadari bahwa Pak Zam itu sudah mencontohkan bahwa ketika azan berkumandang itu langsung hendaknya ke masjid. Secara tidak langsung teman-teman yang tidak langsung ke masjid akan berpikir bahwa Pak Zam sudah melakukan atau memberi contoh teladan, contoh yang baik. Dakwah adalah undangan universal untuk kebaikan. Intinya dakwah itu tidak harus selalu tentang agama. Yang ketiga apa? Tablek, yaitu menyampaikan ajaran Islam secara tuntas dan menarik. Biasanya dalam bentuk ceramah atau pengajian. Siapa yang pernah melihat penguatan dan umpan balik serta refleksi? Minta tolong dibaca. Luna. Ya. Kesantunan dan kedamaian sebagai prinsip utama. Bahwa Islam mengajarkan apa, Luna? Mau idho hasanah. Terus stop. Bahwa intinya itu kalau kamu berdakwah atau kamu ingin menyampaikan pesan apapun, baik itu ada isi tentang keagamaan atau tidak, harus dilaksanakan dengan baik. Nggak boleh dengan cara kekerasan atau bentak-bentak atau bahkan menyakiti hati orang lain. Misal Kaisar nggak sholat, saya berkewajiban untuk mengingatkan Kaisar sholat. Tapi meskipun Kaisar ini sholat atau tidak sholat, hendaknya Kaisar juga mengindahkan ajakan dari saya, karena saya sudah mengingatkan. Oke, nilai apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Banyak, apa saja? Oke, bisa membedakan tablek, khutbah sama dakwah. Apalagi tujuan dakwah, bahwa dakwah itu menyeluruh, dan tujuan dari khutbah, dakwah, dan tablek itu tidak sampai menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Tidak terus. Oke. Ini ada background. Silakan barcode-nya di-scan, kemudian dikerjakan. Ya namanya sekolah ya mengerjakan loh.
Bisa? Ada sekitar 50 soal. Enggak, ada cuman 10 soal. Soalnya pilihan ganda, enak toh? Silakan dikerjakan dan diisi sesuai jawabannya. Oke? Kita sudah mengerjakan semua ya. Next part, apa ada yang sudah membaca pertemuan selanjutnya kita membahas tentang apa? Bab 6. Bab piro ayo? Bab berapa? Ini tuh bab 4. Ya, terus bab 5-mu mengajarkan apa? Ger. Apa? Apa yuk? Ujian ulama. Betul. Jaga ulama Indonesia yang mendunia itu silakan dipelajari supaya kamu nanti ketika pembelajaran bisa menangkap supaya lebih Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga tetap kita diberikan kesehatan, kemudahan sehingga bisa bertemu kembali pada pembelajaran agama Islam selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.